Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi santri sekalian. Di pagi hari ini insyaallah mudah-mudahan kalian semua sehat semua ya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke subbab yang selanjutnya, di mana kemarin kita telah mempelajari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang bagian pertama ya, di mana ada pembahasan terkait dengan daun, kemudian batang, ada akar ya. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu membahas nanti akan ada tentang bunga, kemudian ada juga tentang transportasi tumbuhan, fotosintesis hingga gerak atau gerak pada tumbuhan ya. Oke. Nah, untuk yang pertama kita membahas tentang bunga ya. Ya, setelah kemarin kita mempelajari bagian-bagian pokok dari tumbuhan ya, di sini yang bisa saya sampaikan adalah tumbuhan tingkat tinggi, yaitu terdapat pada akar, ada batang, ada daun, dan satunya di sini ada bunga. Di mana bunga ini merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan, yaitu penyerbukan. Generatif itu berarti bukan buatan ya, jadi reproduksi yang secara kawin ya. Kalau dalam tumbuhan menggunakan bunga ya, jadi lewatnya adalah penyerbukan. Nah, bunga di sini ada dua, di mana ada bunga lengkap dan juga ada bunga tak lengkap. Di mana bunga lengkap ini yaitu bunga yang memiliki 4 bagian utama yang ada pada bunga ya, yaitu yang pertama kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik ya. Ada 4 ya, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Contohnya yaitu pada bunga sepatu dan bunga mawar. Nah, ini contoh bunga sepatu itu yang ya warna-warni juga itu, dan bunga mawar ya, merah, mawar putih, itu adalah bunga yang memiliki bagian yang lengkap, yang memiliki 4 bagian pokok tadi. Kemudian yang kedua adalah bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian utama. Nah, biasanya hanya memiliki salah satu perhiasan bunga saja, misalkan mahkota saja atau kelopak saja, atau hanya memiliki organ reproduksi bunga yang salah satu saja, benang sari saja atau putik saja. Benang sari ini alat reproduksi jantan pada bunga, kemudian kalau putik ini alat reproduksi betina pada tumbuhannya ya. Ini jadi tidak semuanya lengkap, tapi hanya misalkan salah satu saja, mahkota aja, kelopaknya tidak ada, atau sebaliknya. Kemudian bunga itu ada benang sari saja, atau sebaliknya putik saja, benang sarinya tidak ada ya. Ini adalah bunga tak lengkap. Nah, ini adalah contoh gambar bunga ya, di mana ada bagian-bagiannya, ini sudah ada keterangan. Kalau dari bawah ada tangkai bunga ya, kemudian dasar bunga, bagian pangkalnya ini dasar yang menghubungkan ke tangkai. Kemudian ada bakal biji, bukan biji ya. Di sini bakal biji. Itu nanti yang akan menjadi biji ya. Makanya ada bakal biji. Kemudian ada kelopak. Kelopaknya seperti daun yang ada di bunga ya. Kemudian ada tangkai putik. Nah, ini adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Kemudian ada kepala putik. Kemudian ada benang sari ya, kemudian atasnya ini adalah kepala sari. Dan yang biasanya memperindah suatu bunga itu adalah mahkotanya ini, yang biasanya warna-warni ya, enggak harus merah, enggak harus pink, enggak harus putih ya. Ini adalah mahkota.
Ini gambaran dari bunga. Nah, kita akan bahas bagian-bagiannya. Yang pertama adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini ya. Nah, bagian hiasan bunga pada lingkaran luar ya, pada daerah lingkaran yang luar, di luar ini dalam, di luar. Biasanya berwarna hijau dan waktu kuncup itu untuk melindungi bunga ya. Terkadang kan mahkotanya ada yang kuncup tuh, biasanya kelopak inilah yang melindunginya. Nah, helaian penyusun kelopak bunga ini disebut sepal. Sepal ya, ini kelopak. Kemudian ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini bagian hiasan bunga pada lingkaran dalam dengan membentuk dan warna yang beraneka ragam ya, macam-macam. Bentuknya itu ya nggak harus seperti ini ya. Bisa ada yang lancip, ada yang membulat, ya, ada yang ya macam-macam. Tergantung jenis bunganya. Dan warnanya juga berbeda-beda seperti yang saya bilang tadi, ada yang nggak harus pink, kadang juga ada merah, ada yang putih, ya, orange, ya, lain sebagainya. Mahkota berfungsi sebagai penarik perhatian serangga ini, menarik perhatian serangga. Untuk membantu penyerbukan, helaian penyusun mahkota ini disebut petal. Kalau kelopak tadi sepal, kalau mahkota ini petal ya. Ya, untuk menarik serangga ya. Jadi serangga ini menjadi yang membantu tumbuhan untuk penyerbukan. Makanya kelopak ini mahkota ini untuk menarik serangga ya, seperti lebah, seperti kupu-kupu ya. Itu untuk nanti bisa membantu penyerbukan. Nah, bagaimana sih nanti penyerbukan, nanti di slide selanjutnya akan dibahas. Yang ketiga adalah benang sari. Nah, ini benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan ya. Terdiri dari sejumlah benang sari yang memiliki kepala sari artinya satu bunga tidak memiliki satu benang sari toh, ini bisa ada 4, bisa ada 2, 3. Di sini contohnya ada 4. Nah, sejumlah benang sari yang memiliki kepala sari atau disebut anter, yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ruang sari sebagai tempat terbentuknya serbuk sari. Nah, di dalamnya itu ada kayak ruangan ya, di dalam kepala sari ini ada ruangan atau ini ya. Dan di dalamnya itu kayak ada bintik-bintik ya, polen-polen ya. Jadi ada serbuknya, yaitu serbuk sari, yang ini sebagai gamet jantannya ya. Di dalamnya itu kayak gamet jantannya. Ini yang disebut gamet jantan. Kepala sari ini terletak di ujung tangkai sari atau filamen. Ujung tangkai ini tangkai, ujungnya di sini yang mendekati kepala sari atau filamen. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Struktur putik terdiri dari satu, ada bakal buah, ovarium. Bakal buah ini berarti ini yang dilingkari sebulat ini. Ini bakal buah, di dalamnya adalah bakal biji. Bakal buah itu akan menjadi buah, kalau bakal biji yang akan menjadi biji. Bakal buah atau disebut ovarium terletak pada dasar bunga, berbentuk menggelembung sebagai tempat sel telur ya, sebagai tempat sel telurnya. Tangkai putik yang kedua ini, bagian putik yang kedua adalah tangkai putik atau stilus. Tangkai putik ini yang seperti memanjangnya ini ya, sebagai tangkainya, merupakan saluran sempit jalan serbuk sari waktu pembuahan dan sebagai penyokong kepala putik ya. Ini di dalamnya ada jalur untuk masuk ke ini nih, bagian dalam, sebagai jalur masuknya serbuk sari waktu penyerbukan nanti atau waktu pembuahan. Dan ini juga menyokong kepala putik ya, di atasnya kan ada kepala putik ya, makanya ini bisa menyokong. Kemudian yang ketiga, kepala putik ya, ini kepala putik atau stigma. Bagian paling atas putik yang pada umumnya adalah lengket dan berambut
ya lebih tepatnya sih kayak ada bulu-bulu kecil ya, halus ya. Itu. Ini adalah putik ya, alat kelamin betina pada bunga. Nah, ini adalah gambaran mekanisme penyerbukan sekaligus pembuahan. Sekaligus nanti kalau bisa jadi bibit baru ya. Nah, ini kita mulai dari satu pohon yang besar ini, di mana di situ pohonnya ada bunga. Nah, ini di bagian sini ada benang sari dan putiknya. Ini termasuk bunga apa, para santri? Ada benang sari, ada putik, ada kelopak, ada mahkota. Kemungkinan kalau lengkap seperti ini ada 4 komponen bagian lengkap, berarti termasuk bunga lengkap. Ini buktinya ada benang sari dan putik dalam satu tumbuhan, dalam satu bunga ini ya. Oke. Ini di bagian sini diperbesar ke sini, maka tampillah ada bagian-bagian bunga yang disebut benang sari, putik. Di sini juga ada bakal buah, ada bakal biji. Nah, di sini mulanya serbuk sari akan keluar dari kepala sari, ya, dari benang sari ini, lalu akan menempel di sini. Nah, keluarnya ini bisa berupa kena angin atau dibantu oleh serangga. Ketika serangga menempel di kepala sari ini, terus kemudian nempel lagi di putik, kan bisa saja ke bawah. Jadi polennya bisa ke bawah, nempel di kakinya serangga atau di bagian tubuh lain serangga. Nah, ketika nempel serangga datang, menempel di sini, lalu serangga itu berpindah ke putik, maka otomatis polennya akan masuk ke atau nempel di kepala putik ini. Atau bisa kena angin juga ya. Jadi macam-macam faktornya. Nah, ketika serbuk sari ini berpindah dan masuk ke kepala putik, nanti akan masuk ke saluran ini nih. Nah, ini saluran yang menuju ke bakal biji atau bakal buah ya. Ini kepala putik, ini benang sari. Nah, ketika polen ini atau serbuk sari ini masuk, maka nanti akan masuk ke bagian dalamnya ini ya. Serbuk sari masuk, saluran serbuk sari ini masuk ke daerah bakal biji nih. Nah, bakal biji. Nah, di sini nanti serbuk sari ini akan bertemu dengan kayak telurnya, sel telurnya dari ovumnya ya, dari telur dari putik, sel telurnya. Maka di dalam ini nanti akan berkembang nih, karena ada proses pembuahan. Tadi yang sudah meleburnya ada serbuk sari ini berkembang, nah berkembang menjadi seperti ini, menjadi seperti biji, dan buahnya menjadi buah, berkembang menjadi buah. Maka lama kelamaan jadilah buah. Jadi bunga itu akan lama-lama ya mahkotanya ngelupas, runtuh, dan akan menjadi buah. Makanya identik ya, kalau misalkan mangga ya, tanaman buah mangga aja, kalau itu akan tumbuhan itu cirinya akan berbuah, biasanya ada bunganya dulu nih. Ini kalau kalian lihat pohon mangga dan kok ternyata sudah berbunga, wah berarti sebentar lagi kemungkinan akan berbuah. Nah, ya, jadi kemungkinannya seperti itu. Nah, jadilah buah di mana ini biji di dalamnya dan buahnya adalah yang menutupi biji ini ya. Nah, biji ini kalau diteruskan, kalau kita tanam, nanti lama-lama akan jadi kecambah ya, benihnya berkecambah, keluar kayak akar dan ada tunas, ada daunnya sedikit, lalu akan menjadi bibit ya, lama-lama menjadi gede, dan kalau kita tanam terus akan menjadi tumbuhan yang lebih dewasa ya. Ini adalah penyerbukan dan persarian, dimulai dari polen masuk ke kepala sari, masuk ke bagian dalam dari bakal biji. Di sini ada proses pembuahan dari serbuk sari tadi dengan ovum ya. Kemudian berkembang menjadi biji, buahnya berkembang menjadi buah, jadilah buah ya, yang di dalamnya ada biji. Ketika biji ini
berkembang nanti akan jadi kecambah, jadi bibit, lalu akan jadi tumbuhan dewasa. Ini adalah mekanisme atau gambaran proses penyerbukan dan pembuahan. Oke, ini ya, ada penjelasannya ya. Setelah putik dan benang sari dewasa, maka akan terjadi penyerbukan atau persarian, yaitu proses jatuhnya melekatnya serbuk sari di kepala putik. Nah, peristiwa penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel telur. Ya. Kemudian bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, ini adalah ringkasan dari proses yang tadi. Kemudian struktur dan fungsi jaringan tubuh tumbuhan yang menginspirasi dalam teknologi ya. Jadi ada teknologi yang dibuat manusia dan itu asalnya terinspirasi dari bentuk tumbuhan, bentuk struktur tumbuhannya. Jadi yang manusia lihat ya. Ini yang pertama adalah hidrogen dari air yang terinspirasi dari proses fotosintesis. Ya, artinya orang-orang terutama mungkin orang barat ini kalau yang kita lihat. Jadi orang sudah menemukan cara membuat hidrogen. Ya, hidrogen itu ya zat lain ya yang ada di atmosfer ya. Yang ini bisa dibuat dan mirip dengan proses fotosintesis ya, yaitu dia membutuhkan oksigen, membutuhkan cahaya matahari, tapi tidak menggunakan klorofil ya. Jadi kan beda, hanya mirip saja menginspirasi, bukan fotosintesis yang sebenarnya yang harus lengkap ya. Ya, jadi ini miripnya nih, ada cahaya matahari, ada oksigen yang dibutuhkan, kemudian ada air. Lalu ini ada kayak solar cell-nya yang sebagai tempatnya. Ya mungkin ini kayak ibaratnya kloroplasnya atau klorofilnya ya. Kemudian nanti muncul dari hasil ini keluarlah hidrogen H2O, hidrogen yang berasal dari air. Ini menginspirasi. Kemudian nomor 2 ada panel surya super yang terinspirasi dari tanaman bunga. Ya, jadi panel-panel surya ini dibuat bentuknya itu berdasarkan atau mirip dengan bentuk tumbuhan atau bentuk bunga. Contoh nih, daun bunga ivy yang merambat di tumbuhan di gedung ya. Ini ternyata dibuat ternyata orang membuat panel surya yang bentuknya merambat juga. Jadi seolah banyak ya kayak bunga ivy yang nempel di bangunan, ini ternyata sebenarnya panel surya. Ya, ini kan miripnya itu ya, terinspirasi. Kemudian ini bentuk yang seperti ini ya, seperti bunga yang sedang mekar ya. Nah, ini adalah contoh bunga yang sedang mekar dibuat dengan panel surya ya. Oke, yang ketiga. Nah, ini ada lapisan pelindung dan pengilap. Tentu kalian pernah melihat daun ini ya, daun lebar ini ya. Kalau air netes ya, itu kan nggak langsung basah ya, jadi kadang bentuk bulat, lalu lama-lama airnya netes dan keluar jatuh, dan daunnya seolah-olah tidak basah. Dan orang sekarang sudah terinspirasi ya, ada penjelasannya di sini, sehingga membuat bahan yang terinspirasi dari sini, dari daun ini, untuk membuat mobil atau motor lebih mengkilap. Lapisan lilin ini pada tumbuhan ini ternyata mampu mencegah menempelnya debu dan kotoran sehingga membuat daun tetap bersih. Mekanisme ini diadopsi oleh ilmuwan untuk membuat cat yang tidak mudah kotor dan lapisannya itu bisa mengkilap, dan lapisan anti air ya, seperti ini ya. Oke, yang keempat adalah gedung Esplanade di Singapura. Ya, di Singapura ini ternyata ada gedung yang kurang lebih dinding atasnya, bagian atapnya ini ternyata menginspirasi bentuk kulit dari durian ya, dari durian. Dan ini lancip-lancip ya, ini lihat ya.
Jadi ada kemiripan, maka mungkin arsitektur ini adalah terinspirasi dari kulit ini, makanya bentuknya mirip. Nah, kemudian masuk ke transportasi air dan garam mineral pada tumbuhannya. Jadi air dan garam mineral ini tentu dibutuhkan oleh tumbuhan ya untuk metabolismenya. Ibarat kita membutuhkan air minum dan makanan untuk metabolisme kita ya, untuk menghasilkan energi, untuk beraktivitas. Kalau tumbuhan ya untuk metabolisme, bergerakan, juga tentu untuk fotosintesis tentunya ya. Sepanjang hidup tumbuhan ini memerlukan zat-zat yang diperlukan dari lingkungannya. Air dan mineral diserap dari akar dari dalam tanah. Kemudian karbon dioksida dan oksigen keluar masuk lewat stomata dan atau lentisel dari atmosfer. Proses pengangkutan air dan mineral tanah ini melalui dua tahapan, yaitu tahap transportasi ekstravasikuler dan intravasikuler. Apa sih dua istilah ini? Kita lihat yang pertama, transportasi ekstravasikuler, ekstravasikuler itu di luar vasikuler ya, seluler. Jadi di luar alat jaringan pembuluh. Ya, terutama dalam hal ini adalah xilem. Ini ya penjelasannya, yaitu pengangkutan air dan mineral tanpa melalui xilem. Xilem ini untuk mengangkut air dan garam mineral ya. Kalau phloem untuk mengangkut hasil-hasil fotosintesis. Xilem tapi berjalan dari sel ke sel yang arahnya mendatar ya, horizontal mendatar, dan jalannya ini dari sel ke sel. Jadi ini sudah tingkat yang lebih kecil karena sudah membahas tentang sel ke sel. Pengangkutan ini terjadi dari bulu akar, kemudian epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan berakhir pada xilem secara apoplas melalui ruang antar sel, dan secara simplas melalui plasmodesmata. Ini dia gambarannya adalah nih ya. Jadi ini nih antar sel, ini sel antar ruang dinding sel, misalkan ini sel satu yang ada di epidermis, ini dinding pembatasnya, dan air atau garam mineral itu masuk lewat sel satu ke sel lain. Jadi epidermis, lapisan paling luar, masuk ke lebih dalam ada sel yang di korteks. Sel di korteks juga mengalirkan lagi ke yang ada di endodermis. Nah, kemudian air dan garam mineral itu juga dialirkan lagi ke perisikel. Ya, kemudian masuk ke pembuluh jaringan pembuluh di tumbuhan, yaitu dalam hal ini xilem. Barulah ini nanti masuk ke intraseluler ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini misalkan ada di akar nih ya. Ya, otomatis kan akar itu langsung ke tanah, di mana mengambil airnya langsung ke bulu-bulu akar dulu, lalu masuk ke lapisan paling luar akar epidermis, masuk kembali di dalam hingga nanti dia dilanjutkan untuk oleh xilem menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Ini ceritanya kan dari luar tanah kemudian diserap akar. Nah, di akar ini ada tahapannya ini hingga nanti masuk ke xilem. Nah, ini yang dimaksud membedakan apoplas dan simplas. Kalau apoplas itu ternyata di luar ini ya, membran sel, membran plasma. Ini yang biru. Kemudian kalau simplas ini yang di dalam ini, yang di dalam membran plasma. Nah, seperti itu. Jadi ekstravasikuler itu yang sebelum masuk ke xilem ya. Nah, bagaimana dengan intravasikuler? Intra itu berarti di dalamnya, berarti pengangkutan intravasikuler adalah pengangkutan air dan garam mineral yang terjadi dalam berkas pembuluh. Tentu dalam hal ini adalah xilem khususnya. Jadi secara vertikal ini naik nih dari akar naik ke atas ya. Karena tumbuhan kan meninggi ya, ada juga yang mendatar, maka tergantung masing-masing tumbuhannya ini. Ini dari akar diambil ya, jadi dari rambut ini ya, tadi ya dari epidermis, kemudian korteks, endodermis ya. Nah, masuk nanti dialirkan ke xilem dari ekstravasikuler lalu masuk ke intravasikuler. Kemudian airnya itu naik ya, nanti molekul air ini dan garam mineral ini nanti masuk ke
bagian tumbuhan yang lain hingga nanti sampai ke daun. Kalau tumbuhan ini mau mengalami penguapan, akhirnya nanti keluar bisa lewat stomata. Nah, ini seperti ini. Ya, ini gambarnya satu arah ya, ke atas ya. Jadi lewat xilem, sudah masuk ke xilem. Begitu untuk transportasi intravasikuler. Kemudian yang selanjutnya setelah ada transportasi kita membahas tentang respirasi. Nanti juga ada fotosintesis ya. Ini respirasi. Respirasi yaitu proses ya, ini di bawahnya respirasi sel atau respirasi yaitu penguraian senyawa organik kompleks ya, senyawa organik kompleks yaitu karbohidrat, ya lemak, ya protein ya, menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi untuk aktivitas ya. Respirasi sel ini terjadi di dalam mitokondria. Nah, bagian organel sel yang ada ya, organel sel ya yang ada di dalam sel itu ada namanya mitokondria. Nah, biasanya mitokondria ini menghasilkan energi, maka prosesnya ini jadi senyawa organik ditambahkan dengan oksigen, kemudian nanti akan di dalam mitokondria ini akan menghasilkan karbon dioksida, air dan energi. Energinya itu biasanya berupa ATP ya, energi. Ini dia ya, jadi glukosa di sini misalkan senyawa organik yang dihasilkan, kemudian tambah oksigen masuk, nanti akan dihasilkan lagi keluarnya adalah karbon dioksida dan air. Dan satu lagi energi yang tidak tergambarkan ya di sini. Oke. Itu adalah respirasi. Ya, jadi dari senyawa yang kompleks ditambah oksigen menjadi senyawa yang sederhana, karbon dioksida, air. Kemudian pertukaran gas. Ya, pertukaran gas adalah pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernafasan tumbuhan yaitu stomata dan lentisel. Pertukaran gas pada tumbuhan terjadi secara difusi melalui ruang antar sel, dinding sel, membran sel yang akhirnya ke dalam sel. Ya, ini misalkan gambarannya ini, ilustrasinya ya. Ibaratnya titik-titik merah ini adalah gas ya, gasnya. Kemudian garis putus-putus ini adalah betas atau dinding atau membran selnya ya. Ya, ketika ini misalkan di luar sel, ini adalah di dalam sel, maka ini ya, prosesnya jadi masuk saja, masuk plung ya, lewat celah-celah atau saluran-saluran yang ada di dinding atau membran sel. Jadi pertukaran gasnya masuk saja, keluar, masuk ya. Ini yang dimaksud difusi. Adapun istilah lain yang bisa dikenal adalah osmosis, itu adalah lebih selektif ya. Jadi ada membran permeabelnya yang menyeleksi mana yang bisa masuk lewat membran ini, mana yang tidak. Kalau difusi bisa langsung seperti ini. Oke, itu pertukaran gas. Nah, ini adalah fotosintesisnya. Tentu kalian kalau mengenal tumbuhan pasti sering ya mengenal istilah fotosintesis. Fotosintesis apa sih itu? Nah, ini penjelasannya adalah fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik ya. Jadi membentuk bahan organik dan dengan bantuan sinar matahari dan terjadi pada sel-sel yang mempunyai klorofil. Ya, ini klorofil ya, atau zat hijau. Seperti tumbuhan hijau ini ya, kita lihat klorofil ya. Sebelumnya kan pertemuan kemarin sebelumnya kita juga telah membahas bahwa bagaimana klorofil. Ya, ini kita bahas ulas sebentar bahwa di daun umumnya kan berwarna hijau. Nah, ini yang hijau-hijau ini adalah dihasilkan dari klorofil ya. Ini ya, yang ada di jaringan mesofil ya, atau khususnya di jaringan palisade juga ada itu ya. Itu klorofil ya, ada hijau-hijaunya. Nah, di klorofil ini sebenarnya berada di kloroplas ya, di mana kloroplas ini tempatnya sebenarnya, tempatnya. Kalau klorofil zat pigmen warnanya, pigmen warna khususnya pigmen warna hijau. Kalau kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesisnya. Nah, di dalam kloroplas ada bagian lagi nih ya, ini
bagian-bagian lagi berbeda, ada tilakoid, stroma, dan grana. Ini klorofil. Kemudian bagaimana proses fotosintesis itu sendiri? Prosesnya adalah pertama fotosintesis itu membutuhkan air dan karbohidrat dan dibantu cahaya matahari dan klorofil serta nanti akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Contoh nih di skemanya, karbon dioksida ditambahkan dengan air dengan bantuan cahaya matahari dan ini klorofil ya, dengan klorofil juga, maka dihasilkan gula atau glukosa plus oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan, dan itu oksigen nanti akan dibutuhkan manusia dan tumbuhan dan hewan ya untuk bernafas. Ya, ini adalah prosesnya. Fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan ya. Contoh nih ya. Nah, ini untuk hasil fotosintesisnya ini gula, glukosa itu bisa berupa yang buah-buah itu, buah-buah manis atau umbi-umbi manis, itu kan manis. Jadi glukosa itu contohnya. Ya, jadi CO2 masuk, kemudian air masuk ini ya. Kemudian diproses, ada fotosintesis, ada energi cahaya matahari masuk, nanti akan menghasilkan oksigen yang keluar ya, kemudian dihasilkan juga misalkan buah ini tadi hasil fotosintesis ya, itu adalah proses fotosintesis. Nah, bagaimana dengan gerak tumbuhannya ya, materi yang selanjutnya itu gerak tumbuhan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa tumbuhan kan termasuk makhluk hidup, maka tumbuhan ini juga memiliki ciri makhluk hidup yang lain, yaitu bergerak. Ya, kalau bernafas yaitu tadi respirasi, kalau membutuhkan makanan atau membuat makanan yaitu fotosintesis. Ya, jadi bergerak nih, tumbuhan itu bisa bergerak. Jangan sangka ya kalau tumbuhan itu kayaknya diem aja, itu sebenarnya bergerak. Ya, gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada tumbuhan ini disebabkan ada tidaknya rangsang yang berupa cahaya, sentuhan, kimia, gravitasi, dan suhu. Jadi gerak pada tumbuhan itu berpengaruh ya dengan ada tidaknya rangsangnya. Yang pertama ada gerak endonom. Ini jenis gerak yang pertama. Nanti gerak itu ada gerak endonom, ada etionom. Ya. Yang pertama adalah gerak endonom. Merupakan gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tubuh sendiri dan tidak berpengaruh oleh arah rangsangan dari luar ya. Tidak berpengaruh ya, dia bergerak karena dari dalam tubuhnya sendiri, makanya endonom. Contoh, gerak mengalirnya protoplasma, gerak membelahnya kromosom, dan gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Contoh nih ya, gerak mengalirnya protoplasma ini tingkat sel ya, di mana ini bergerak muter seperti ini. Jadi protoplasmanya ya itu bergerak di dalam sel. Ini ada klorofil ya, hijau-hijaunya ini. Kemudian gerak kulit buah polong-polongan yang sudah kering nih ya. Kalau sudah kering itu kulitnya akan membuka yang melepas sehingga polong-polongnya ini akan terlihat ya. Ya, ini pecahnya karena dia sendiri. Gerak yang selanjutnya adalah gerak etionom ya. Jadi tadi endonom, sekarang etionom. Nah, kebalikannya, kalau gerak etionom ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, berpengaruh. Kalau tadi tidak berpengaruh endonom, sekarang berpengaruh dari rangsangan dari luar. Contoh rangsangan dari luarnya itu berupa fisik seperti cahaya, suhu, gravitasi. Kemudian kalau kimia ada kadar racun atau pupuk. Dan kalau mekanik yaitu sentuhan atau tiupan angin. Contoh nih ya, ternyata gerak etionom ini dibedakan menjadi 3, nanti ada tropisme, ada nasti, ada satu lagi taksis. Oke, kita bahas yang tropisme terlebih dahulu. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan ya. Jadi kalau arah datangnya rangsangan dari atas, maka dia bergerak sesuai dengan berpengaruh dengan arah datangnya rangsangan itu tadi.
Nah, berdasarkan jenis rangsangan tropisme dibedakan menjadi 3, yaitu geotropisme. Geo ini identik dengan gravitasi ya. Misalnya gerak akar menuju ke bumi ya. Gravitasinya kan di bawah ya, sentral bumi, maka akarnya akan selalu menuju ke dalam bumi. Fototropisme, foto ini identik dengan istilah cahaya. Makanya kalau tadi fotosintesis ya pembentukan cahaya, maka sintesis dengan bantuan cahaya gitu ya. Ini fototropisme cahaya, misalkan gerak tanaman ke arah cahaya. Contohnya mungkin bunga matahari ya, di mana dia mekar dan mengarahnya ke arah datangnya cahaya. Atau tanamannya lain yang kalau tumbuh itu nanti melengkung atau mengarah ke arah datangnya cahaya. Yang ketiga, tikmotropisme. Ini adalah faktor sentuhan. Misalnya gerak membelit pada tanaman yang melilit itu biasanya di pohon lain atau di bambu ya, itu melilit. Nanti saya perlihatkan. Kemudian ada kemotropisme. Kemo ini istilah dengan kimia ya, kimia-kimiaan. Ya, kemotropisme ini misalkan gerak akar menuju pupuk ya. Karena ada bahan kimia atau bahan yang berguna bagi tubuh tumbuhan, maka akar akan bergerak menuju ke tanah yang banyak mengandung pupuk ya, sebagai nutrisinya soalnya. Kemudian hidrotropisme, air, itu gerak akar menuju air, sumber air ya. Ini adalah gerak-gerak tropisme. Ini gambarannya ya, fototropisme, contohnya bunga matahari yang mengarah ke cahaya matahari. Geotropisme ya, gerak akar menuju ke dalam tanah. Hidrotropisme, gerak akar menuju ke sumber air. Kemotropisme, gerak akar menuju ke bahan-bahan kimia seperti pupuk. Kemudian tikmotropisme ini ya, ada petani yang tanaman yang memang tumbuh dari tanah tapi dia merambat melilitnya ini. Oke. Ini adalah gerak tropisme pada tumbuhan. Yang selanjutnya adalah nasti. Ya, tadi tropisme, sekarang nasti. Nasti ini merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tidak berpengaruh nih. Arah datangnya rangsangan tidak berpengaruh dengan geraknya, arahnya. Gerak nasti disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan tumbuhan. Nih. Berdasarkan rangsangannya dibagi menjadi 5 nih di sini. Yang pertama tikmonasti atau sentuhan, misalnya gerak daun putri malu jika disentuh ya. Ini biasanya kalian pernah nyoba nih kalau putri malu ya. Ketika disentuh kan dia akan langsung bergerak menyingkup gitu ya daunnya. Ini adalah tikmonasti. Kemudian fotonasti, mesti foto-foto berarti terkait dengan cahaya. Ada tik-tik ya, tik-tik monasti ini sentuhan. Foto-foto berarti cahaya. Misalnya gerak mekarnya bunga pukul 4. Jadi dia hanya mekar ketika jam sore-sore hari gitu ya. Karena ada cahaya sore ya yang mempengaruhinya itu. Jadi dia mekar. Kemudian ada niktinasti, pengaruh gelap, misalnya gerak daun famili Leguminosae pada waktu sore hari. Jadi ketika menjelang gelap ini bergerak karena faktor gelap. Kemudian termonasti, termo terkait dengan suhu ya, termonasti yaitu gerak mekarnya bunga tulis atau tulip maksudnya ini ya pada musim semi ya, bunga tulip yang ada di Belanda ya. Kalau sudah musim semi itu terkait suhunya ya, dia akan mekar pada musim semi. Kemudian ada nasti kompleks, misalnya gerak menutup dan membukanya stomata. Jadi nasti kompleks ini yaitu pada stomata ya, yang materi sebelumnya pernah dibahas, itu adalah gerak nasti kompleks. Nah ini ya, ada fotonasti terkait dengan cahaya, niktinasi ya, ini dengan sentuhan, tikmonasti yang sentuhan, niktinasti ini daun turini. Kemudian termonasti bunga tulip ya, terkait dengan suhu. Haptonasi terkait dengan ini sentuhan ya, ini apa namanya tumbuhan yang pemakan serangga ini. Kemudian adalah nasti kompleks, membuka menutupnya stomata.
Ini adalah nasti. Kemudian yang selanjutnya adalah taksis. Ya, apa ini taksis? Yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan. Jadi seluruh tubuh tumbuhan. Kalau yang tadi adalah sebagian-sebagian. Ini seluruh tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar. Sedangkan arah geraknya dipengaruhi. Dia bergerak seluruh tubuhnya. Arah geraknya memengaruhi, ya, dan berpengaruh dengan rangsangan yang ada dari luar. Ya. Contoh nih, foto ada dua, fototaksis dan kemotaksis. Ya. Di mana fototaksis ini adalah berpengaruh dengan cahaya, misalnya gerakan kloroplas pada tumbuhan tingkat tinggi. Ya. Ini fototaksis rangsangan cahaya. Ya, jadi gerak kloroplas ya yang untuk fotosintesis ini bergerak ya untuk terkait dengan nanti fotosintesis ya. Kemudian kemotaksis gerak kimia ya, jadi faktor kimia, zat kimia. Misalnya gamet jantan bergerak ke gamet betina pada tumbuhan lumut ini ya. Ini mungkin waktu reproduksi tumbuhan lumut ya, karena ada faktor bahan-bahan kimia ya yang ada di tumbuhan lumut, maka gamet jantannya bergerak menuju ke gamet betina. Ini adalah contoh dari gerak taksis. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian bisa memahami untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan bagian yang kedua. Mudah-mudahan bisa kalian paham ya. Oke. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.